Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah rahimakumullah, hendaklah kita selalu mengetahui bahwa perkataan yang paling baik adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang paling baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling buruk dalam agama adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan. Dan semua perkara baru yang diada-adakan adalah kesesatan. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di awal khutbah beliau. Beliau mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak lupa kami wasiatkan kepada jamaah sekalian, termasuk pada diri pribadi kami, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang bertakwa, mereka lah orang yang beruntung. Jamaah Jumat rahimakumullah, agama Islam adalah agama ilmiah. Agama Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Ilmu dari Al-Quranul Karim, ilmu dari hadis-hadis Nabi SAW, ilmu berdasarkan qala Allah, perkataan Allah, qala Rasul, perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh itulah semenjak awal turun Al-Quran, Allah mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Demikian pula Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah,
bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama kewajiban bagi setiap muslim. Dengan demikian maka seorang yang Allah berikan ilmu agama yang baik, itu tanda Allah memberikan kebaikan bagi dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah jadikan dia paham terhadap agama. Dikatakan dalam agama Islam bahwa seorang alim, seorang yang paham agama Islam mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat para ulama bersama para malaikat yang menjadi saksi terhadap tauhid. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilm." Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Demikian pula para malaikat bersaksi dan para ahli ilmu bersaksi. Demikian pula para ulama ahli ilmu agama, Allah jadikan mereka sebagai tempat bertanya ketika terjadi masalah-masalah agama yang mungkin akan membingungkan sebagian orang di dalam kehidupannya. Allah berfirman dalam dua tempat dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ulama ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kedudukan ulama yang agung karena mereka pewaris ilmu para nabi-nabi. Dalam hadis dari Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wal ulama warathatul anbiya." Dan para ulama itu pewaris nabi-nabi. Wal anbiya lam warathu dinaran wala dirham. Para nabi-nabi tidak mewariskan uang dinar atau uang dirham, tidak mewariskan harta benda, karena harta yang mereka tinggalkan itu sedekah bagi umat, bukan untuk diwariskan sebagaimana umumnya manusia. Walakin warathul ilma, tetapi nabi-nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bi khadin wafir. Barang siapa yang mendapatkan warisan para nabi-nabi, maka dia telah mendapatkan bagian yang agung. Para ulama sesungguhnya adalah orang-orang yang memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang khasyah kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah disertai dengan ilmu pengetahuan adalah para ulama. Sehingga ulama yang sebenarnya orang yang taat, orang yang jauh dari maksiat,
orang yang melaksanakan kewajiban menjauhi larangan, orang yang mengikuti Alkitab was sunnah, Al-Quran dan hadis. Itulah ukurannya. Bukan ukurannya orang yang dikenal di kalangan masyarakat sebagai alim ulama, akan tapi tidak berilmu Alkitab was sunnah, atau tidak menjalankan kewajiban di sana agama seperti salat jamaah 5 waktu di masjid. Oleh itulah hendaklah kita mengagungkan ulama dengan sebenarnya, mengikuti mereka ketika mereka di atas kebenaran dan tidak fanatik terhadap seorang ulama, terus mengikutinya walaupun menyelisihi Alkitab was sunnah. Karena sesungguhnya mereka ulama juga manusia, tidak maksum. Mereka diikuti ketika mereka di atas jalan kebenaran. Ketika salah tidak diikuti, tetapi tetap tidak boleh dicela, tidak boleh direndahkan. Karena para ulama yang benar-benar ulama sesungguhnya tidak sengaja menyelisih kebenaran. Jika mereka punya pendapat dan telah berusaha mencari kebenaran kemudian keliru, maka kekeliruan tersebut tidak mendapatkan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza tajahada al-hakim idza hakama al-hakim bastahada fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim termasuk seorang alim menetapkan hukum dan berijtihad, berusaha mencari kebenaran, kemudian mendapatkan kebenaran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jika dia keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Keliru dapat 1 pahala karena usahanya mencari kebenaran. Adapun kekeliruannya dimaafkan karena tidak sengaja. Demikian sedikit khutbah yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan bimbingan bagi kita semua di atas jalan kebenaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, telah kita sebutkan beberapa ayat dan hadis tentang keutamaan ilmu dan ulama. Berkata di antara musibah besar yang menimpa umat ketika ada seorang alim wafat, ketika ada seorang alim meninggal dunia, sebagaimana di hari ini kaum muslimin di Indonesia telah kehilangan salah seorang alim, Al-Ustaz Abdul Qadir Jawaz rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang telah menunjukkan dirinya sebagai seorang alim dengan buku-buku yang beliau tulis banyak sekali, dengan akidah beliau, dengan ibadah beliau, dengan muamalah beliau. Orang yang mengetahuinya akan mengerti dia seorang yang alim. Maka selayaknya yang mendengar berita tersebut memohonkan ampun untuk beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kematian seorang alim termasuk di antara sebab dicabutnya ilmu agama. Karena kunci-kunci ilmu agama berada di hati seorang alim. Walaupun ada banyak kitab, banyak tulisan, kalau orang tidak paham kunci-kuncinya, banyaknya kitab bisa membingungkan orang. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As
radhiyallahu anhuma, inna Allah la yanzi'ul ilma intiza'an min suduril ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama secara langsung dari hati hamba-hambanya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah menghilangkan ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika Allah tidak menyisakan seorang alim di suatu tempat, sedangkan orang-orang butuh pemimpin, maka mereka mengangkat orang-orang yang tidak berilmu sebagai pemimpin. Fasu'ilu, maka mereka ditanya karena kedudukannya sebagai pemimpin. Fa'aftau bighairi ilmin, kemudian mereka berfatwa, menjawab hukum yang ditanyakan tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadallu wa adallu, maka diri mereka sesat dan menyesatkan orang-orang lain. Itulah fitnah. Ketika seseorang jadi pemimpin, jadi tokoh dalam agama, dianggap panutan tetapi tidak memiliki ilmu dalam Alkitab dan Sunnah, tidak mengikuti jalan orang-orang saleh zaman dahulu, sehingga sesat dan menyesatkan. Berkata semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan bagi kita semua berjalan di atas jalan yang lurus, memberikan pertolongannya agar kita selalu mengingat Allah, tidak melupakannya, mensyukuri Allah, tidak mengingkari nikmatnya, dan bisa meningkatkan amal ibadah kita dengan istiqamah sampai akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al ahya'i wal amwat, innaka sami' qarib mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin laki-laki perempuan, kaum mukminin laki-laki perempuan. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar, Maha dekat, lagi Maha mengabulkan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai penguasa kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Berikanlah kepada kami kasih sayang-Mu ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha memberi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kita mohon surga kepadamu dan mohon perlindungan dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.